Ya, kembali lagi bersama saya Hairul Hudaya di acara Bincang-Bincang Rektor. Nah, untuk kesempatan kali ini saya ingin mengangkat satu topik nih, yaitu salah satunya adalah bagaimana mahasiswa itu bukan hanya kuliah saja tetapi juga berwirausaha. Nah, untuk itu saya kehadiran tamu hari ini, tamu kita juga mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa. Nah, kita kenalan langsung. Siapa namanya? Mungkin kenalan? Oke, terima kasih Pak. Nama saya Ahmad, saya berasal dari Palembang, Sumatera Selatan, angkatan 2016. Nah, 2016. Jadi ini semester ke-10 berarti Ahmad ya? Udah lulus Pak. Oh, udah lulus. Jadi Ahmad baru kapan lulus? Tahun berapa? Tahun ini, yang bulan 2 tadi. Bulan 2 kemarin ya. Oke. Jadi teman-teman, Ahmad ini adalah salah satu wirausahawan muda dari UTS yang mungkin kita akan tanya lebih jauh nih kira-kira seperti apa perjuangannya selama kuliah di UTS. Terus kemudian mungkin gimana ceritanya Ahmad punya usaha pengen di-share. Kita tanya lebih lanjut nih kepada panggilannya Syafi'i ya. Ya, Ahmad bisa, Syafi'i bisa. Nah, coba ceritanya gimana sih dulu mau memulai usaha gitu sambil berkuliah gitu seperti apa Ya, ceritanya? baik Pak. Jadi, saya ke UTS itu tahun 2016, bulan Juli kalau nggak salah. Nah, sebenarnya teman-teman di asrama itu udah banyak yang usaha gitu, angkatan 2016. Kita juga di organisasi itu dilatih gitu, berwirausaha, cari dana untuk kegiatan-kegiatan dan lain-lain. Nah, tahun 2019 akhir, saya bersama 4 rekan saya, kita memulai usaha bareng. Ya. eh, Kita mendirikan usaha ceritanya kopi gitu. Namanya ceritanya Ya, kopi. ceritanya Ah, kopi, Pak. itu apa? Kenapa memilih ceritanya kopi? Kenapa milih segmen bisnis itu gitu? Oke. Industri kita memilih industri minuman ini. Mm-mm. Kita melihat potensi bahwa Tepal itu cukup cukup potensial gitu kopinya. Kopinya itu udah namanya udah kemana-mana. Ya, Tapi itu hanya sebatas beans. Tidak ada yang belum ada yang bisa dikonsumsi langsung gitu. Nah, ya. kita ingin mengangkat masalah tersebut sih gitu. Oke. Nah, kalau nggak salah, Ahmad ini juga salah satu penerima penghargaan atau lolos daripada kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia ya, Iya, Pak. tahun Tahun 2020 kemarin 2020 kemarin. sama Nah, teman-teman. ini gimana ceritanya dulu bisa apa namanya mengikuti kompetisi itu, terus kemudian bisa menang, gimana kiat-kiatnya mungkin Ahmad bisa share gitu ke Baik, Pak. teman-teman. Eh, jadi tahun 2020 itu kita baru-baru umur jagung bisnis kita kan. Terus kemudian datang virus corona gitu. Itu secara omset, secara penjualan itu menurun banget gitu. Itu tantangan juga sih bagi kita gitu. Kemudian ada suatu peluang usaha, kompetisi usaha gitu. Akhirnya kita apply sama teman-teman gitu. Kita kerjain bareng, eh, apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dari kementerian, kemudian kita apply aja gitu. Ya, terus itu kan pasti banyak banget kendala ya kalau dalam memulai usaha itu gitu. Nah, gimana apa saja kendalanya sih biasanya kalau dalam memulai usaha itu bagi para mahasiswa? Mungkin kan kita sering dengar mahasiswa berwirausaha tapi tidak berlanjut lah. Nah, ini ceritanya kopi ini sudah cukup lama ya dari tahun 2000, sebelum 2019 atau 2018? 19 akhir, Pak. 19 akhir ya. Jadi sudah mulai. Sekarang masih berjalan. Masih berjalan. Nah, itu gimana cara apa kendalanya apa? Mungkin ada kendala kan ya? Nah, kendalanya terus kemudian gimana cara menghadapi kendala itu gitu. Baik, Pak. Eh, Sebelum memulai bisnis itu kita tuh pasti udah tahu tuh, Pak, bakal ada risiko gitu. Nah, untuk agar bisnis kita sustainable itu kita harus, yaitu tantangan menjadi pengusaha gitu, menyelesaikan Ya. masalah-masalah tersebut, Hmm. baik itu dari segi marketing, Ya. sales, ataupun finance dan lain-lain begitu sih Pak. Hmm. Kerja sama tim yang harus dibangun gitu. Jadi kerja sama tim, terus kemudian tim itu dibagi tugasnya, Siap.
terus kemudian bisa apa namanya tugasnya itu kemudian dikerjakan sesuai dengan tugas masing-masing gitu Iya ya. Pak, begitu. Nah, ada kalanya sering tuh pecah kongsi di dalam tim itu. Itu gimana mengatasi hal itu? Pernah nggak terjadi atau bagaimana cara ceritanya kopi ini masih tetap eksis sampai sekarang gitu? Baik Pak. Jadi sering tuh sebenarnya banyak cerita di internet gitu. Pengusaha tadinya jalan berdua, akhirnya yang satunya malah jalan satu gitu. Biasa hal seperti ini karena kita berhubungan dengan uang gitu. Siapa sih yang nggak tergiur sama uang gitu. Nah, di sini kembali lagi sebenarnya, kembali lagi ke timnya tadi gitu. Eh, Harus sama-sama apa sih namanya, memulai dari bawah dan sukses juga sama-sama begitu. Nah, gitu. Jadi timnya itu sudah satu visi katakan gitu ya. Nah, teman-teman di sini juga hadir Okta, Hena dan juga Isti. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan dari Okta dulu kali ini. Kira-kira sesama mahasiswa. Karena kalau sesama mahasiswa itu kan tahu kendalanya apa atau apa yang ingin kira-kira ditanyakan ke Syafi. Silakan Okta. Oke, jadi masalah persaingan nih Bang. Jadi kan setelah lahirnya CK nih banyak banyak lagi nih yang timbul kayak kayak ya minuman lain lah ya. Jadi gimana sih cara mengatasinya kayak persaingan kayak gitu tuh? Sedangkan orang tuh nggak bisa lihat yang baru, pengen nyoba gitu. Jadi gimana cara CK untuk mempertahankan konsumennya? Konsumennya ya. Oke, bagus. Mungkin itu aja sih. Eh, Sebelum memulai bisnis itu kita harus tahu dulu produk kita punya value atau enggak begitu. Kalau saingan pasti bakal ada di semua sektor begitu. Tapi kalau produk kita punya value, kenapa takut gitu? Mungkin bisa didorong nanti dari segi marketing dan lain-lain sebagainya begitu sih. Jadi di marketingnya ya yang harus membedakan dan juga punya value, punya nilai yang berbeda dengan yang lainnya. Bagus. Mungkin Hena atau Isti mau nanya? Oh, boleh, silakan. Jadi Hena mau nanya nih Bang, kan saya ini ilmu komunikasi juga Bang, sama kayak Abang, kita satu fakultas. Jadi yang saya ingin tanyakan di sini itu bagaimana Abang itu bisa mengimplementasikan nilai-nilai yang Abang dapat selama kuliah pada saat Abang memulai bisnis kayak gitu Bang. Ya, mungkin kira-kira apa yang didapatkan di kuliah kemudian bisa diimplementasikan di situ. Baik. Di bisnis itu ada namanya pelayanan gitu. Nah, dari sini kita tuh dilatih untuk berkomunikasi sama customer gitu, kita gitu, baik secara hard maupun secara soft gitu. Nah, di sini kita mengimplementasikan ilmu itu sih buat mendirect bagaimana sih value produk itu, dan terus bagaimana ketika kita berjualan di lapangan. Itu biasanya yang membedakan bisnis itu pelayanan sih, di pelayanan begitu. Dan pelayanan itu didapatkan juga dari bangku perkuliahan gitu. Ada mata kuliah yang mendukung ke sana. Jadi selama kuliah itu kita belajar cara mengiklankan produk kita, membawa value produk kepada halayak luas gitu, hard selling, soft selling gitu, secara komunikasi sama customer gitu, bagaimana agar customer kita repeat order, itu banyak banget sih dipelajarin di bangku kuliah begitu. Jadi banyak banget yang diajarkan oleh dosen-dosen kita di bangku perkuliahan ternyata sangat bermanfaat untuk Iya, Pak. diaplikasikan di sana ya, di Iya, dalam membuka usaha. Bagus pertanyaannya. Ada Isti mau bertanya? Gini sih Bang, kalau misalnya pertanyaan dari saya, karena kita kan sebagai mahasiswa gitu kan ya Bang, bagaimana sih caranya mengatur waktu antara usaha dengan mengerjakan tugas gitu? Karena kita kan selain mahasiswa yang bukan hanya datang untuk kuliah, tetapi juga kita punya tugas-tugas yang harus diselesaikan gitu. Bagus banget pertanyaannya nih Isti. Coba bagaimana manajemen waktunya Safi ya? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama ini sih prioritas gitu, bisnis prioritas, kuliah juga prioritas gitu, jadi harus sama-sama balance gitu, nggak ada bisnis itu tanggung jawab, kuliah juga tanggung jawab, itu harus benar-benar ada di mindset kita sih begitu sih. Kalau itu udah ada,
saya yakin di lapangannya teman-teman bakal improve mengatur waktunya begitu gitu. Enaknya apa sih jadi seorang mahasiswa yang punya usaha? Enaknya sih Pak, apa ya, secara koneksi mungkin kita bisa berkoneksi sama orang-orang di luar gitu, pengusaha-pengusaha lain yang udah sukses gitu. Kita lebih apa sih namanya, 24 jam itu enggak 24 jam sih, mungkin ya beberapa jam kita emang benar-benar belajar terus bagaimana bisnis kita agar tetap jalan, memikirkan itu sih. Koneksinya juga banyak 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 banget, apa sih, kompetisi di luar sana yang mempertemukan kita sama pengusaha-pengusaha yang udah sukses gitu sih. Itu mengganggu nggak sih misalnya ke nilai-nilai akademik gitu, misalkan apakah nilai akademik terpengaruh dengan kegiatan-kegiatan usaha seperti itu? Ada pengaruhnya nggak ke situ? Enggak sih Pak sebenarnya. Karena juga sekarang ini udah ada program Merdeka kan ya, yang emang salah satu usaha tuh, makanya ada program apa, kewirausahaan muda di tahun 2021 ini juga dari kementerian. Itu sangat didukung banget sih sebenarnya dari kementerian juga. Oke, menarik ya ininya. Jadi memang jadi mahasiswa itu adalah satu privilege ya, keutamaan. Dia punya pilihan kan gitu ya. Bisa mau jadi pengusaha, nanti bisa sampai berusaha, atau mau setelah lulus gitu ya, mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, atau mau apa lagi, berwirausaha maupun kerja juga bisa ya pada perusahaan-perusahaan. Nah, tentunya sebagai mahasiswa punya keluangan waktu juga biasanya ya, daripada mungkin digunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat gitu kan, bisa juga kita memanfaatkannya untuk hal yang bermanfaat, terutama berusaha. Nah, banyak contoh yang ditunjukkan oleh banyak orang sukses di Indonesia maupun di luar negeri itu memulai usahanya pada saat mahasiswa. Ya, misalnya siapa? Penemu Facebook siapa? Mark Zuckerberg. Nah, itu juga dari mahasiswa. Sama seperti halnya Bill Gates, bahkan Bill Gates harus drop out ya dari ini, sama-sama seperti teman-teman yang sekarang mahasiswa, dia bahkan sampai drop out. Itu juga pengusaha-pengusaha sukses dan banyak lagi. Saya mengenal misalnya Hairul Tanjung ya, beliau pengusaha Indonesia yang sangat sukses sekali dan dimulainya itu dari usaha mahasiswa. Dia mendirikan fotokopi dulu tuh ya. Kalau dulu kan fotokopi itu barang yang mahal gitu ya. Dia mempunyai fotokopi, kemudian teman-temannya itu kan biasanya bahan-bahan kuliah segala macam di fotokopi, sehingga sekarang sudah menjadi bukan milioner lagi tapi triliuner kali ya, karena sudah sangat sukses dan punya banyak lini usaha, ratusan mungkin perusahaan-perusahaannya. Nah, jadi itu mungkin ya, karena waktunya terbatas nih, kita tidak bisa panjang lebar ya, Isti dan teman-teman semua nanti bisa langsung tanya ke Mas Abi, katanya satu fakultas kan? Siapa lagi satu fakultas? Bisa nanya ya. Okta juga dari Teknik Sipil, Okta ya. Nanti mungkin Okta mau jadi pengusaha konstruksi. Mudah-mudahan ya, Tak ya. Amin. Nah, teman-teman, saya kira itu saja yang bincang-bincang kita kali ini. Banyak tadi manfaat dan juga penjelasan-penjelasan dari Syafi'i tadi. Makasih Syafi'i telah berbagi bersama kita. Dan kita akan kembali lagi pada bincang-bincang rektor di kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.